Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pagi ini saya kedatangan tamu. Beliau Kiai Haji Abdullah Fakih, Ketua Umum Dai Muda Indonesia, dan beliau juga pengurus di DPP BARAJP, Barisan Relawan Jokowi Presiden. Ini saya ingin tanya ke Pak Yai ini. Di bulan Agustus ini banyak hari yang bersejarah. Salah satunya 17 Agustus, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, terus kemarin peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Nah, kemudian saya ingin juga hari Idul Adha hari depan. Idul Adha Agustus juga ya? Iya. Ya. Ada 3 momen ya berarti. Nah, apa kira-kira yang ada hubungannya antara Idul Adha, HUT Kemerdekaan RI dan 1 Muharram di dalam kita berbangsa dan bernegara, tentunya wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dihubungkan, Pak Yai? Ya, terima kasih seluruh pemirsa, pecinta Berita 5 dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa Timur yang pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, al-alamah, hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para santri, seluruh pemuda dan pemudi yang merupakan pemuda harapan bangsa, sekaligus merupakan harapan kita semua. Berbicara tentang pertama adalah Idul Adha yang masuk pada akhir September ya, kemudian maju adalah masuk juga awal Agustus ya. Iya. Di mana pada hari Idul Adha ini adalah hari bersejarah, hari perjuangan seorang anak muda Ismail dengan bapaknya adalah Ibrahim, orang mengatakan Abraham. Kita ketahui bahwa Abraham ini punya putra 2, yaitu Samuel dan Yusak, Ismail dan Iskak. Jadi Abraham ini adalah kakek kita. Iya. Beliau ini punya putra banyak dan hampir seluruh keturunan Abraham ini jadi nabi dan rasul. Sebuah perjuangan yang besar. Dalam singkat cerita, pernah Abraham melakukan perjalanan menuju Mesir untuk ketemu raja. Ketika masuk istana, Abraham dicekal oleh bala tentara. Dan kemudian kebetulan Abraham membawa orang cantik, yaitu Siti Sarah. Siti Sarah itu orangnya tinggi, putih, matanya kebiruan, pokoknya wanita cantik keturunan dari Yahudi. Ya. Jadi itu. Kemudian ketika ditanya oleh bala tentara, wahai, siapa kau? Ya, saya Ibrahim. Mau kemana? Mau menghadap kepada raja. Enak aja bawa wanita cantik. Ini siapa ini? Ini saudara saya. Kemudian bala tentara pengawal itu lapor kepada raja. Raja, ada orang namanya Ibrahim. Mau ketemu sama raja. Mana dia? Ada di depan. Silahkan masuk. Nah, kemudian masuk, dia membawa wanita cantik, ditanya oleh raja. Ini siapa? Ini adik saya. Nah, karena kejujurannya Ibrahim kemudian dikasih hadiah oleh raja itu adalah seorang budak cantik jelita yang bernama Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini adalah budak pemberian dari Raja Mesir. Kemudian singkat cerita juga dibawa pulang dan dijadikan pembantu. Nah, dari sejarah perjuangan Ibrahim menghadap raja dan sampai dia mendapatkan tambahan seorang wanita yang dijadikan yang diberikan oleh raja yang adalah seorang Hajar tadi. Kemudian istrinya namanya Sarah usul kepada Ibrahim. Ayahanda Ibrahim, kita dikasih seorang wanita budak yang sudah kita merdekakan, yang kita jadikan pembantu. Bagaimana kalau supaya kita punya keturunan Siti Hajar engkau nikahi? Lah,
Ini sosok Siti Sarah yang luar biasa. Oh, seorang istri yang menawarkan kepada suaminya untuk sebuah keturunan. Ingat, bukan karena nafsu ya. Untuk sebuah keturunan, seorang istri menawarkan kepada suaminya supaya kawin lagi. Nah, kalau sekarang mungkin tidak ada yang seperti itu ya. Wah, ini ya ada, mungkin kita tidak tahu. Tapi yang jelas, betapa seorang Siti Sarah yang berjiwa besar karena ingin punya keturunan, kemudian dikawinlah Siti Hajar oleh Ibrahim, dan alhamdulillah bisa hamil. Ketika hamil, Siti Sarah pun juga hamil. Nah ini dua-duanya hamil. Nah kemudian Siti Sarah merasa cemburu, sudah mulai. Itulah awal-awalnya itu. Sekarang dinikahi Ibrahim, bukan kita punya keturunan. Ternyata dia juga hamil. Agak sedikit cemburu. Kemudian pada akhirnya lahirlah Ismail. Nah, wahai pemuda, dengarkan. Perjuangan Ibrahim, ya, karena Ibrahim ini orang kaya. Dia ini salah satu nabi nomor 2 setelah Sulaiman. Ini sangat kaya raya. Ibrahim pernah berkorban, ya, dengan 100 onta, 300 sapi, dan 3.000 domba gibas. Bahkan ketika Ibrahim dalam ceramah di depan umum, beliau mengatakan, jangankan onta yang 100, 300 sapi dan 3.000 gibas atau domba. Andaikan Allah memberikan keturunan kepada saya, kata Ibrahim, dan diperintahkan untuk menyembelih, untuk dikorbankan, akan saya korbankan. Nah, itulah ucapan adalah doa. Nah, jadi bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan ucapan, karena ucapan itu adalah doa. Dan kemudian pada saatnya, ketika Siti Hajar hamil dan sudah lahir seorang putra, diperintahkan oleh Allah, letakkan anakmu di samping bangunan kotak batu. Artinya apa? Kalau kita sudah kawin 2, jangan di istri muda terus. Nah, Ibrahim disuruh kembali ke rumahmu. Kembalilah ke rumahmu. Nah, kemudian ketika datang lagi, kemudian menjenguk putranya yang namanya Ismail. Apa kata Siti Hajar? Ketika kau tinggal, aku bersusah payah, tetapi aku ikhlas. Dan anakmu kelaparan, kehausan, tapi aku perjuangkan. Seorang ibu berjuang untuk anaknya. Karena suaminya ada di jauh tempat. Dan ketika itulah malaikat Jibril diutus oleh Allah, ketika Ismail berada di sampingnya, ya, di sampingnya rumah batu yang sekarang Ka'bah itu, berada di depan ada emperan atau orang yang mengatakan itu adalah beranda depan, teras. Nah, sekarang namanya Hijir Ismail. Nah, tempat bermainnya Ismail. Tempat Ismail ketika dibubukkan, ya, dinina bubukkan di situ. Kemudian melalui malaikat, kemudian wahai malaikat, maka arahkan kaki Ismail untuk istilahnya ceker-ceker. Nah, kemudian keluarlah air yang diberikan nama Zumi atau Zam-Zam. Nah, dan disitulah dibawa anaknya lari ke bukit atas, ke bawah, naik ke Marwah oleh Siti Hajar karena ingin mendapatkan air. Dan ketika sudah payah, ya, kemudian diletakkan Ismail dan kemudian keluarlah yang namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu. Jadi rezeki itu melalui perjuangan. Nah, berjuang ke atas, ke bawah, ke atas, dan kadang-kadang manusia itu ada di puncak, di bawah, di puncak lagi. Nah, ketika kita banyak uang, ingatlah kita pernah di bawah. Ingat kita pernah nggak punya uang. Ketika uang kita banyak, kita ingat kita pernah nggak punya uang. Tapi ketika kita nggak punya uang, ingat kita juga pernah punya uang, sehingga kita terobati. Jadi jangan merasa sedih berlebihan, tapi tetap berusaha. Nak budu itu usaha, nasta'in itu berdoa untuk mendapatkan siratal mustaqim. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian perjuangan Ibrahim dari ucapannya dan apa yang dilakukan Ibrahim, ujiannya bertubi-tubi. Manusia hidup ini diuji macam-macam. Ada yang diuji istrinya, diuji anaknya. Dan ini adalah Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, ya, mulai muda. Pernah kan dengar cerita Ibrahim dibakar, ya, tapi Ibrahim selamat. Ya narakuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, padamlah untuk keselamatan Ibrahim itu. Ya, itu juga pernah terjadi. Nah, Ibrahim diuji lagi. Ketika lahir anak namanya Ismail, ya, kemudian usia kira-kira 10 tahun,
diuji lagi, wahai Ibrahim, dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, kau pernah berjanji akan menyembelih anakmu, maka sembelihlah anakmu sebagai korbanmu. Ibrahim merasa ragu pas tanggal 8 ya, 8 Zulhijjah. Itu namanya tarwiyah. Tarwiyah itu artinya keraguan. Apakah benar ini adalah dari Allah? Kemudian tanggal 9 mimpi lagi. Arafah. Arafah mimpinya yang kedua ini kemantapan. Arafah artinya mantap. Mantap kemudian bilang kepada istrinya, wahai istriku Hajar, ya, aku menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih putraku Ismail. Nah, ini seorang istri. Anak yang ganteng, yang sangat luar, yang lucu. Kok disuruh menyembelih? Andaikan ini secara pikiran. Tetapi apa kata Hajar? Wahai ayahanda Ibrahim, suamiku tercinta. Atau kita mungkin sekarang mengatakan, ya yang apa yang Ibrahim? Nah, anakmu diperintahkan untuk disembelih. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata Siti Hajar? Wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah, silahkan. Jangankan anak, bahkan saya sebagai istrimu, kalau Allah memerintahkan untuk menyembelih aku sebagai istrimu, maka aku pun ikhlas karena perintah Allah. Nah, itu perjuangan seorang ibu. Bagaimana ibu berjuang dan anaknya juga berjuang. Tidak cukup itu, Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Ismail. Nah, kemudian diajaklah jalan-jalan pada tanggal 10 itu Ismail ke namanya Mina. Ya, Mina itu di sebuah pegunungan, ya, pegunungan di Mina itu. Ditanyalah dalam perjalanan itu, wahai Ismail, ya ayahanda, aku telah menyampaikan kepada ibumu, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Ayahanda mendapatkan perintah yang tanggal 8 kemarin ayahanda mendapat wahyu dari mimpi, dan kemudian ayahanda tanggal 9-nya juga mendapatkan wahyu yang kedua, agar aku mengorbankan anakku Ismail untuk disembelih sebagai korban. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Insya Allah ayahanda akan menjadi orang yang sabar, dan ayahanda adalah orang yang taat. Inilah permintaan orang tua kepada anak yang semacam itu. Nah, akhirnya singkat cerita Ismail kemudian dibawa ke Mina, dan kemudian di saat mau dikorbankan, ya, Ismail ditanya, wahai Ananda, permintaan apa sebelum aku melaksanakan perintah Allah? Sebelum aku melaksanakan perintah Allah, setan menggoda ibumu, ya, menggoda ibumu. Jadi pergodaan itu bisa melalui istri, bisa melalui anak. Kemudian menggoda kamu, dan terakhir menggoda aku supaya jangan melaksanakan itu. Nah, ayahanda, ada 4 permintaan saya. Nah, ini wahai pemuda. Permintaan apa Ismail kepada ayahandanya? Pertama, ketika akan menyembelih, tutuplah mata ayahanda. Yang kedua, sembelilah dengan pisau yang tajam supaya cepat, ya, cepat putus dan cepat meninggal, ya. Yang ketiga, pakaian yang saya pakai ini jangan tertetes darah setetes pun. Untuk apa? Ini perhatiannya seorang anak, agar ibu tidak merasa sedih dan ibu merasa kehilangan dan akan mengingat terus. Kemudian yang keempat, ikatlah tangan dan kaki saya supaya Allah tahu bahwa saya tidak akan lari karena ini adalah perintah Allah. Kemudian dengan penuh keyakinan Ibrahim menyembelih putranya, dan ternyata sampai berkali-kali tidak bisa putus. Tidak bisa putus. Kalau orang Jawa mengatakan nggak bisa putus. Kemudian dicoba batu dibawa di sampingnya, dibelah, itu langsung terbelah, sangat tajam. Kemudian Ismail mengatakan, wahai ayahanda, mungkin Allah melihat aku diikat dan kaki tanganku diikat, lepaskan barangkali supaya aku benar-benar ikhlas dan tidak ada rasa takut. Dilepaslah ikatannya, kemudian disembelih tetap. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, ini gibas, ambillah gibas dari surga, gibas yang pernah digunakan, ya, untuk pernikahannya anak-anaknya Adam. Dibawalah gibas, kemudian ditaruh di sampingnya lehernya Ismail, dan kemudian disembelih. Ketika melihat penyembelihan itu, malaikat mengatakan, berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata malaikat, karena heran melihat manusia yang taat pada Allah. Itu keheranannya malaikat dengan takbir. Kemudian disambut oleh Ibrahim dengan tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Ismail yang mau disembelih itu menyahut dengan tahmid,
Allahu Akbar walillahilham, disembelih. Krek, ternyata adalah domba atau gibas. Allah sangat luar biasa, Allah maha besar. Perjuangan Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah ini ada termasuk sejarah Indonesia 17 Agustus 1945. Pak Effendi, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. 10 November, peristiwa yang sangat hiruk, yang sangat luar biasa. Bahwa Wahab Hasbullah, ya. Wahab Hasbullah ini ayahandanya teman saya, ya. Gus Hasib Wahab Hasbullah. Gus Hasib ini adalah putranya. Nah, seorang pemuda dari Jombang yang ikut serta memberikan komando jihadnya. Nah, Mbah Wahab ini. Kemudian Bung Tomo, Pak Effendi ingat? Bung Tomo ini ganteng seperti Pak Effendi gini. Wah, gagah seperti Tretan. Jadi Bung Tomo dengan pekiknya juga. Allahu Akbar, kita goncang Surabaya, kita lawan penjajah. Ingat Pak Effendi, bahwa Bandung sudah jadi lautan api. Batavia atau Jakarta sudah terkepung, bahkan sudah dikuasai. Tinggal satu-satunya harapan adalah Surabaya. Ya, bakul soto, bakul sate, termasuk ya bakul pecel, semuanya Cacut Taliwonto, termasuk pasukan dari Mbah Hasyim Asy'ari, pasukan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tidak ada namanya Muhammadiyah, NU, tidak rukun itu tidak ada sebetulnya. Nah, disinilah luar biasanya perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang dimulai dari 10 November itu, ya, dikomando oleh putra-putra terbaik bangsa, bersatu antara Abriya wal Ulama. Dulu Abri, sekarang TNI Polri. Nah, bersatu dengan rakyat. Kemerdekaan itu apa? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul. Artinya yang Maha Kuasa itu, yang Maha Besar adalah Allahu Akbar. Atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini, perjuangan seluruh anak bangsa, tanpa rahmat Allah tidak mungkin tercapai yang namanya kemerdekaan. Nah, begitulah hebatnya rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah, dan akhirnya Surabaya dapat dikuasai dan dapat dimenangkan dalam perjuangan itu. Dan kemudian merdekalah pada saat itu, pada 10 November itu sudah awal dari terakhir perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan. Dan akhirnya alhamdulillah, nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, itu jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur, ya, nomor 56. 56, nomornya juga luar biasa. 5 dan 6, 5 rukun iman, rukun Islam, 6-nya ini rukun iman. Luar biasa. Rumah itu pemberian seorang keturunan Arab, ya. Saya tidak menyebut namanya karena dia orang ikhlas. Rumah kebangsaan itu, rumah kemerdekaan, dan disitulah Bung Karno, ya. Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 17 Ramadan, hari Jumat. Bendera merah putih. Nah, ini kalau bendera merah putih, Pak Effendi mungkin ada cerita itu dari mana kira-kira bendera putih? Ada yang mengatakan dari Madura. Nanti lah akan dibahas khusus itu nanti. Gitu. Ada juga yang mengatakan ini adalah dari Gajah Mada awalnya. Ini ada cerita-cerita yang luar biasa. Yang jelas, kalau itu yang jelas merah karena berani, putih karena benar, karena kesucian. Jadi bangsa kita ini berani karena benar, membela kebenaran. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, katakanlah bahwa yang benar itu akan datang dan yang batil itu akan lenyap. Maka penjajahan di atas dunia harus dilenyapkan, dan alhamdulillah. Nah, kaitannya sekarang dengan 1 Muharram. Ini hari bersejarah. 1 Muharram atau 1 Hijriah. Orang-orang Mekah ketika diusir oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, oleh Rasulullah diajak pindah ke Madinah. Di Madinah disambut, ya, orang-orang yang berangkat ke Madinah itu namanya Muhajirin, dan disambut oleh orang Madinah namanya Ansor. Nah, sehingga kalau ada kata-kata Ansor, ini adalah orang yang berperilaku baik, ya, berperilaku baik. Makanya Ansor kita ini adalah termasuk adalah pemuda Ansor yang berperilaku baik. Nah, disambutlah di sana di Madinah, dan kemudian berjuang Rasulullah di Madinah, bukan lari karena takut musuh, tidak, ya. Kita tidak pernah lari takut musuh, tapi menghindar strategi. Nah, bagi kita para pemuda, ya, mari kita rayakan 1 Muharram ini dengan penuh semangat. Semangatnya bagaimana?
Ya, katanya Pak Effendi tadi, sekarang kok pemuda kita ini kok melempem. Iya. Kok tidak seperti dahulu-dahulu. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana caranya membangkitkan lagi? Nah, membangkitkan lagi, yaitu dengan cara pemudanya digembleng, ya. Digembleng, diberikan spirit, ya, diberi motivasi supaya tidak menjadi pemuda pengekor pembangunan, tapi jadilah pemuda pelopor pembangunan. Itu Pak Effendi. Ya, itulah Pak Effendi sejarah singkatnya, keterkaitannya. Ya, gitu. Menarik sekali ini, Pak Kiai Fakih. Jadi semuanya ada kaitannya, ya kan? Ya. Mulai dari Idul Adha, 1 Muharram, tentunya 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan?